Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini kita buat kue lapis pandan Milo yang rasanya super enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Kue lapis yang satu ini selain warna dan tampilannya super cantik, cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 50 gram atau setara dengan 3,5 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya ya, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh ya. Kemudian jangan lupa tambahkan 1 lembar daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi. Selanjutnya tambahkan santan sebanyak 300 ml dengan kekentalan sedang, dan santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml ya. Kemudian saya tambahkan air sampai dengan volumenya menjadi 300 ml. Kemudian kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahannya tercampur merata. Selanjutnya kita masak. Selanjutnya santan ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sampai dengan mendidih, sambil terus diaduk-aduk ya supaya santannya nggak pecah. Tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Nah, ini santannya yang sudah mendidih, kemudian matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya supaya menghilangkan uap panasnya. Selanjutnya kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin untuk santannya ini ya, baru bisa digunakan. Selanjutnya siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan seperti ini. Kemudian selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan ya. Kemudian kita aduk supaya bahan keringnya tercampur dengan rata. Kemudian setelah bahan keringnya tercampur dengan rata, lalu kita tambahkan dengan santan yang sudah dimasak tadi ya, dalam keadaan sudah dingin secara bertahap. Kemudian setelah santan dan tepungnya tercampur dengan rata, lalu kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil ya. Dan hasil untuk adonan setelah disaring ini sekitar 400 ml ya. Karena saya membutuhkan sekitar 415 ml, jadi saya tambahkan sekitar 1 sendok makan air matang dengan suhu ruang. Kemudian kita bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama. Nah, ini dia adonannya yang sudah saya bagi menjadi 3 bagian yang sama ya. Masing-masing saya tuang sekitar 135 ml ya. Kemudian selanjutnya untuk masing-masing adonan ini kita beri warna sesuai dengan selera ya. Untuk adonan yang pertama, di sini saya tambahkan 1 bungkus coklat bubuk Milo. Biar warna coklatnya makin terang, di sini saya tambahkan bubuk coklat hitam sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian kita campur dengan sedikit adonan. Kemudian kita saring supaya tidak ada bubuk coklat yang menggumpal ya.
Selanjutnya untuk adonan yang kedua, di sini saya tambahkan pasta pandan sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian kita aduk supaya warnanya tercampur dengan rata. Kemudian selanjutnya untuk adonan yang pertama dan kedua ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita lanjut ke adonan yang ketiga. Di sini saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian kita tambahkan dengan sedikit adonan, lalu aduk sampai warnanya tercampur dengan rata. Kemudian selanjutnya setelah semua adonan diberi warna, lanjut kita kukus. Selanjutnya kita siapkan kukusan, dan untuk kukusannya di sini sudah saya panaskan terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya ini kita lapisi menggunakan lap yang bersih supaya tidak ada uap yang jatuh ke atas adonan ya. Dan untuk cetakan yang saya gunakan di sini menggunakan cetakan love yang berdiameter 6 cm. Dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi menggunakan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dahulu juga ya. Selanjutnya yang pertama kita tuangkan adonan pandan ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Kemudian kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil. Dan setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang pandan lagi ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru, untuk adonannya kita aduk-aduk dulu ya, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kita kukus kembali selama 3 menit. Kemudian selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan yang terakhir untuk yang pandan ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Untuk videonya kita percepat aja ya. Di sini untuk lapisan selanjutnya kita tuang adonan yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Lakukan hal yang sama seperti adonan yang pandan tadi ya. Kemudian selanjutnya setelah lapisan yang putih selesai, kita lanjut ke lapisan yang coklat ya. Kita tuangkan adonan yang coklat ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Lakukan hal yang sama seperti adonan yang putih dan yang pandan tadi ya, masing-masing sebanyak 3 lapis. Alhamdulillah kita telah sampai ke lapisan coklat yang terakhir. Kemudian selanjutnya kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil ya. Jangan lupa untuk kukusannya ditambahkan lagi air supaya nggak kering. Dan setelah 20 menit kita buka tutup kukusannya. Nah ini dia kue lapisnya yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Untuk kue lapisnya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin baru dikeluarkan dari cetakan ya. Nah ini dia kue lapisnya yang sudah dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan.
Cara mengeluarkan kue lapis dari cetakan, di sini kita tekan-tekan secara perlahan setiap pinggir-pinggirnya, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini dia hasilnya untuk warna dan setiap lapisannya rapih dan cantik banget ya. Nah, ini dia kue lapis yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh bareng keluarga, atau bisa juga dikemas seperti ini untuk ide jualan isian snack box ya. Kue lapis yang satu ini selain tampilan dan warnanya yang super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, dan teksturnya yang lembut, kenyal, dan legit. Masya Allah, rasanya benar-benar enak, lembut, kenyal, dan legit ya teman-teman. Satu resep ini menghasilkan 9 pieces kue lapis menggunakan cetakan loaf yang berdiameter 6 cm ya. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2 ya. Untuk yang suka dengan resepnya, jangan lupa subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.